Pada malam turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, sampailah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantaraan malaikat Jibril. Peristiwa itu dikenal juga sebagai tanda pelantikan seorang manusia menjadi Rasul, utusan Allah yang terakhir. Sejak saat itu, beliau adalah Rasulullah SAW, sang penutup para nabi. Pada malam itu, secara resmi Muhammad SAW menjadi manusia pilihan yang mengemban amanah berupa tugas suci dan mulia menyebarluaskan risalah ilahiyah. Sebelum itu, selama beberapa waktu lamanya, Muhammad SAW telah menjalani proses penyucian hati dengan cara bertahannuts, menyepi di Gua Hiro, sebuah gua kecil di punggung bukit Jabal Nur yang terletak sekitar 3 mil sebelah utara kota Mekah. Wahyu pertama yang turun memberi makna pada upaya penyadaran manusia akan proses penciptaan diri dan pembentukan intelektualitasnya. Proses itulah yang akhirnya mengantarkan manusia memahami risalah ilahiyah yang terkandung dalam Al-Quran. Semua proses itu ternyata tidak bisa dilepaskan dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita berharap di bulan Ramadan ini lebih memahami serta menghayati risalah suci yang dibawa Rasulullah SAW dan terangkum dalam Al-Quran. Risalah itu dimaksud sebagai pembentuk karakteristik manusia menjadi seorang mukmin yang sejati lewat sebuah proses transformasi jiwa. Proses transformasi jiwa ini dimungkinkan oleh kekuatan logis pikiran yang merupakan perluasan dari prinsip intelektual muslim. Di sini, al-qalbu memegang peran penting mengantarkan proses itu terjadi. Hati dengan bakat nalurinya bersedia menerima segala hakikat pengetahuan sebagaimana yang terjadi pada diri Muhammad SAW saat dipaksa malaikat Jibril membaca wahyu pertama. Padahal saat itu Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Dengan tuntunan Jibril yang mengulang perintahnya sampai 3 kali, akhirnya beliau dapat membaca ayat-ayat pertama tersebut dengan lancar. Maka sangatlah wajar bila Al-Quran sebagai penuntun hidup manusia sangat mudah didekati oleh hati yang jernih. Lewat pendekatan hati ini, kedalaman ajaran dan ketinggian risalah ilahiyah akan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ditegaskan Al-Quran yang mengabadikan penerimaan hati Rasulullah SAW saat menerima wahyu pertama. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ini berarti sebelum akal fikiran Nabi Muhammad SAW menerima kebenaran ilahi, qalbu beliau menerimanya terlebih dahulu. Maka alangkah baiknya bila di bulan Ramadan ini kita lebih mendalami Al-Quran lewat pendekatan hati. Suasana Ramadan yang penuh kemuliaan, kesucian dan keberkahan secara pasti mendorong upaya tersebut. Maka saat mengakhiri Ramadan, kita telah menjadikan Al-Quran sebagai keseluruhan tingkah laku atau berakhlak kita. Tentu saja akhlak yang kita harapkan sebagaimana Rasulullah SAW berakhlak. Sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran.